Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel SMK Bakti Karya Parigi. Perkenalkan, nama saya Panji Septian Pradana. Saya adalah seorang pengampu bahasa Inggris di SMK Bakti Karya. Oke, pada saat ini kita akan belajar cara untuk mengakses materi yang ada di website sbk.sch.id. Mari kita mulai. Pertama, ketik di mesin pencari sbk.sch.id. Lalu pergi ke tentang kami, pilih tim, cari nama saya di sini, Panji Septian Pradana, tentang Panji. Nah, itu ada profil saya sebagai seorang pengajar di sini. Silahkan klik bahasa Inggris. Maka di sana akan muncul materi untuk kalian tentang pelajaran bahasa Inggris. Silahkan klik. Namanya adalah buku elektronik bahasa Inggris kelas 1 atau kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, buku ini akan digunakan oleh kita sepanjang tahun pelajaran ini hingga nanti kelas 3, kecuali ada perubahan ya. Karena menurut saya lebih enak kita belajar kalau misalnya kita nggak punya buku bahasa Inggris secara real seperti ini, buku cetak, minimal kita punya versi elektroniknya. Oke, sekarang masuk untuk materi kelas 1. Silakan buka dulu e-booknya untuk kelas 1. Ini adalah buku patokan kita untuk kita belajar bahasa Inggris ke depan ya. Diunduh dari bukupaket.com. Bagi yang kehilangan link atau kehilangan e-booknya bisa kembali mengunduh di sana. Oke, kita cek dulu. Konten mappingnya kita bisa lihat ya. Ada di halaman 7, konten mappingnya, chapter 1, talking about self. Kompetensi dasarnya di 3.1 dan 4.1, social functionnya, introducing and mentioning identity to develop interactional communication with other. Artinya, fungsi dari pembelajaran ini adalah untuk memperkenalkan diri kita dan menyebutkan identitas kita untuk mengembangkan interaksi komunikasi dengan yang lain. Text structure-nya itu biasanya menggunakan transactional text ya. Transactional text itu seperti apa sih? Transactional text itu sebenarnya lebih ke conversation ya, percakapan. Aku kasih contoh ya. Halo, nama saya Panji. Nama kamu siapa? Nama saya adalah Asep. Nah, bentuk dari pertukaran informasi itu adalah yang disebut dengan transactional text atau transactional conversation. Artinya ada maksud yang diharapkan untuk bertukar informasi, bertukar pengetahuan. Jam berapa sih sekarang? Maka si lawan bicara kita akan menjawab, sepertinya jam 9, kurang lebih seperti itu. Language feature-nya ada vocabulary, name, family relationship, jobs, friends. Sementara untuk grammarnya kita fokus di pronoun. Kita bahas satu persatu ya. Vocabulary itu apa sih? Vocab, biasanya orang manggil vocab gitu kan, pakai V. Vocab itu artinya adalah kata-kata kita atau pembendaharaan kata-kata kita dalam bahasa Inggris. Semakin banyak vocab yang kita kuasai, maka peluang kita untuk mempelajari bahasa Inggris lebih mudah gitu. Makanya saya sarankan dari sekarang sering-sering dengerin musik bahasa Inggris dalam bentuk bahasa Inggris, sering-sering nonton film bahasa Inggris pakai subtitle bahasa Inggris supaya memudahkan kalian untuk belajar mengingat dan lalu mempraktekannya, misalnya dalam chatting kepada teman, kepada pacar, kepada gebetan. Hey dear, how are you? What are you gonna do today? Kalian bisa memulai dari hal-hal yang lebih sederhana seperti itu. Oke. Name.
Seperti yang dibahas tadi di text structure, transactional text memungkinkan kita untuk bertukar informasi seperti nama, family relationship, hubungan keluarga. Dia adalah paman saya, itu adalah kakak saya, ini adalah adik saya. Kurang lebih seperti itu. Tapi tentunya semuanya skemanya dalam bahasa Inggris. Maka misalnya I'm trying to introduce my sister to you. Hey guys, this is my sister Ina. Ina, this is my friends. Something like that. Oke? Nah, topik related activitiesnya atau bahasan yang berhubungan dengan kegiatannya adalah mengenalkan introducing oneself, mengenalkan diri sendiri, parents, orang tua, friends, teman, writing an email. Itu yang kedua, menulis email. Jadi topik-topik yang berhubungan dengan tema di chapter 1 ini, talking about self, ini adalah mengenalkan diri sendiri, mengenalkan orang tua, keluarga, family, sanak saudara, teman, dan juga menulis email. Kurang lebih temanya di sana. Jadi selama semester pertama kalian kelas 10 ini, kita akan banyak belajar tentang personal kita dalam konteks bahasa Inggris. Personal itu artinya bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita, bagaimana cara kita memperkenalkan orang lain, bagaimana cara kita memperkenalkan saudara, teman, dan bentuk relasi lainnya. Juga itu akan kita gunakan dalam skill fokus. Di poin terakhir ada listening, reading, speaking, and writing. Listening, mungkin kita bisa mulai belajar untuk mendengarkan pakai teks-teks atau narasi yang ada di YouTube menggunakan bahasa Inggris. Kalian tinggal cari di YouTube, misalnya introducing my family, atau nanti saya akan cantumkan link di bawah untuk memudahkan kalian belajar bahasa Inggris dalam konteks memperkenalkan diri sendiri atau talking about self. Reading, kita akan fokus membaca supaya kita terbiasa dengan teks-teks berbahasa Inggris, atau seperti yang saya tadi bilang, seperti subtitle bahasa Inggris, itu lebih memudahkan kalian untuk belajar bahasa Inggris. Speaking adalah apa yang tengah saya lakukan, membiasakan diri untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris, pronunciation, membiasakan mulut kita, membiasakan mimik kita untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Itu masuk dalam konteks speaking. Writing tentunya seperti yang dibahas dalam topik related activities, writing an email, menulis email adalah salah satu bagian dari kita untuk belajar bahasa Inggris. Jadi kita ulang sekali lagi. Listening, fokus mendengarkan tentang apa yang sedang diomongkan, tentang apa yang sedang dibahas. Reading, membaca narasi-narasi tentang apa yang tengah dibahas. Speaking, membicarakan apa yang tengah dibahas. Writing, menuliskan. Kita ulang lagi ya. Di chapter ini kita akan banyak belajar soal pengenalan diri sendiri dalam konteks bahasa Inggris. Mengenalkan diri sendiri, fungsinya mengenalkan diri sendiri untuk mengenalkan orang lain, mengenalkan saudara kita, atau ibaratnya kita mencoba untuk membangun suatu percakapan dengan orang baru atau orang-orang yang kita kenal. Hey, my name is Panji. Meskipun sebenarnya nggak bisa begitu ya, tetap kita mesti pakai tata krama. Gimana tata kramanya? Ketika kita memperkenalkan diri kita kepada orang baru, usahakan menggunakan kata-kata yang sopan. Nanti akan saya cantumkan teksnya juga. Let me introduce myself to you. Hey, can I know your name? Itu bahasa kasual ya, bahasa-bahasa santai. Misalnya kita bertemu dengan orang baru, atau misalnya bertemu dengan bule. Hello mister, can I know your name? May I know your name?
Let me introduce myself to you. My name is Asep. I am from Pangandaran, and I would love to know who you are, where you come from. Itu sebenarnya nggak penting, cuman itu contoh. Nanti akan saya kasih contoh percakapan bahasa Inggris yang biasa digunakan oleh sehari-hari. Lanjut, masuk ke text structure. Transactional text itu kan tadi udah kita jelasin di awal ya. Saya lagi mereview apa yang telah kita bahas tadi. Transactional text itu artinya narasi-narasi, kalimat-kalimat yang berhubungan dengan perkenalan. Bukan cuma perkenalan, pertukaran informasi maksudku. Kita menanyakan soal jam, menanyakan soal nama, menanyakan soal kabar, otomatis orang akan merespon. Nah, pertanyaan dan jawaban secara simultan itu yang disebut dengan transactional text atau transactional narasi. Oke, lanjut ke language feature. Language feature ini adalah apa yang akan kita pelajari secara kebahasaan. Ada vocab, tadi saya udah jelaskan di awal bahwa vocab adalah penguasaan kata-kata kita, kosakata kita dalam bahasa Inggris. Jadi semakin banyak kita menghafal kata-kata dalam bahasa Inggris dan juga mempraktekannya, maka semakin besar peluang kita untuk belajar bahasa Inggris. Nah, untuk vocab ini ada beberapa bagian. Pertama dari name, nama, family relationship, silsilah kekeluargaan, paman, ibu, ayah, adik, keponakan, nenek, uyut akan dibahas di sono. Jobs, memperkenalkan pekerjaan kita, memberitahukan pekerjaan kita. I am a teacher, I am a volunteer, I am a collegian. Collegian artinya mahasiswa. Lanjut ke friends, berarti memperkenalkan teman. Nah, untuk fitur bahasa keduanya adalah grammar. Grammar di sini kita akan fokus kepada pronoun. Pronoun itu adalah salah satu kata-kata yang digunakan untuk mewakili si pembicara. Saya, kamu, dia, mereka. Kalau kita pakai pronoun dalam bahasa Inggris artinya I, he, she, her, his, they, them. Strukturnya biasanya ada 3 ya. Mari kita cek. Struktur dari pronoun terdiri dari 3. Terdiri dari 3 ya. Pertama subjek. Saya, dia, kamu adalah subjek. SPO, selalu ingat format bahasa yang digunakan secara universal. SPO, subjek, predikat, objek. Maka akan kita mulai dari subjek. Subjek adalah saya, kamu. Memukul, melempar, predikat, objek. Apa yang dilakukan oleh si subjek? Apa yang menjadi konteks yang dilakukan oleh si subjek? Saya melempar bola. Maka dalam format SPO, saya adalah predikat. Saya adalah subjek. Predikatnya adalah apa yang sedang kita lakukan. Contohnya melempar. Objek adalah apa yang menjadi suatu hal yang dilakukan atau dampak dari si subjek. Saya melempar bola, maka struktur yang benar adalah SPO-nya adalah saya sebagai subjek melempar predikat. Objeknya adalah bola. Mengerti sampai sini? Jika ada yang tidak mengerti, silakan WA saya. Nanti akan saya cantumkan juga link WA saya. Oke, itu subjek. Yang kedua objek. Objek adalah penunjukan. Saya memukul kamu, saya mendorong kamu, saya memperkenalkan kamu. Maka konteksnya kamu di sini adalah sebagai objek. Kalau di bahasa Inggris him, her, his, her, them, me, give me, bring me,
Maka me di sini bukan lagi sebagai subjek tapi sebagai objek. Predikatnya adalah bring. Predikatnya adalah kata kerja juga. Bring me a bottle. Tolong bawakan aku botol minum. Bring me a book. Tolong bawakan aku buku. Maka me di sini bukan lagi sebagai subjek, tapi sebagai objek. Lalu yang terakhir ada possessive. Itu dalam konteks pronoun ya. Nanti kita akan breakdown satu persatu. Ini cuma pengantar. Saya tekankan sekali lagi, apa yang tengah saya bahas adalah pengantar. Oke, kembali ke topik. Tadi ada subjek, ada objek, yang terakhir ada possessive. Possessive adalah kata-kata yang mewakili kepemilikan. Ini buku saya. This is my. Itu bukunya Budi. This is his book. Ini bukunya Mira. This is her book. Kalau misalnya ini buku mereka, this is their book. Kurang lebih seperti itu. Kalian juga sebenarnya udah banyak belajar di SMP pastinya soal pronoun. I, you, we, they, yang kayak gitu. Kalian pasti pernah belajar soal itu kan. Nantinya kita akan Nantinya kita akan fokus di sono.